dilanjutkan terus semua potensi. Jadi kalau saya kebetulan di pemerhati talent mapping atau mungkin ada teman-teman dari guru dan semuanya yang sudah pernah ikut talent mapping, deteksi potensi diri dan bakat. Nah, itu saya salah satu pemerhati dari Abah Rama. Nah, potensi yang tadi Bunda Nurul sampaikan, ada beberapa yang sudah melampaui atau sudah menulis, itu terus dikembangkan saja bakatnya itu. Itu potensi. Ada 4 hal atau 4E istilahnya, istilah Abah Rama ya. Saya mungkin bagi tadi Teh Anit saya koreksi sedikit, maaf saya bukan men-share ilmu tapi memberikan ilmu, tapi men-share saja lah ya, karena kita sama-sama belajar. Ada 4 hal yang Bapak dan Ibu sekalian, ini ada Bapak-bapak, berapa orang nih yang Bapak ini? Ada Pak Ilham, Pak Ilham Sahrir ya. Kemudian ada lagi yang laki-laki ini ada Pak Ilham Sahrir ada 2 nih. Ada siapa lagi? Pak Makmun. Wah, Pak Makmun ini Cirebon. Ini ada cowok. Saya negur yang cowok dulu ya. Ada lagi yang cowok. Oh, sudah tidak ada. Oke. Kalau yang perempuan banyak lah ya. Oke, hampir 90% itu wanita. Hampir 90% itu semuanya wanita. Kemudian yang pertama adalah easy. Jadi apa yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebelum saya nge-share nanti presentasinya, yang pertama adalah easy. Jadi apa yang tadi Bunda Putri, kemudian Bunda Nurul, saya kagum sama Bunda Nurul karena kalau melakukan hal yang seperti itu exciting, easy, enjoy. Jadi yang pertama itu enjoy. Ketika Bunda Nurul enjoy, ketika Putri itu enjoy melakukan sesuatu yang dia lakukan, maka itu yang pertama Yang kedua, habis enjoy easy, mudah. Jadi mengalir gitu saja. Jadi ketika suatu pekerjaan itu mengalir dan easy atau mudah, maka itu masuk kategori 4E. Yang ketiga, excellent. Excellent itu selesai. Jadi tadi Bunda Nurul dan Bunda Putri kan berkomunikasi, sudah pernah menulis. Nah, itu berarti excellent, berarti selesai, sempurna gitu. Kalaupun ada yang belum, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah earn. Earn otomatis akan kalau kita niatkan, tadi Bunda Nurul bilang kalau diniatkan untuk kebaikan, insya Allah earningnya, entah itu dalam bentuk finansial dan non-finansial. Jadi ada 2 earning finansial dan earning non-finansial, kebahagiaan. Jadi kita kalau seusia kita, kata Bunda Nurul, padahal yang banyak yang muda-muda, kalau kita sudah tua ya Bunda Nurul. Tapi nggak boleh dibilang tua katanya. Jadi kalau seusia kita, konsepnya adalah bagaimana memberikan kebermanfaatan. Jadi yang pertama enjoy, apakah kita melakukannya itu enjoy, apakah yang kedua kita melakukannya easy, apakah ketiga kita melakukannya excellent, dan terakhir earn. Nah, 4E itulah konsep daripada potensi yang tadi disampaikan oleh teman-teman, bahwa saya sudah menulis, saya sudah melakukan ini. Apabila 4 itu dilakukan, maka itu akan potensinya itu ada. Jadi kuatkan potensi itu. Nah, karena di sini umumnya 90% guru-guru PAUD dan pendidik, maka 4 konsep itu sebenarnya bisa diterapkan pada anak didik di sekolah. Ketika anak itu kan masing-masing tidak sama konsepnya. Ada yang senang ngobrol, ada yang senang ngatik balok, ada yang sedang main. Nah, di antara 4 itu, mana kecenderungan anak-anak yang dominan, yang positif. Jadi potensi itu ada negatif dan positif. Kalau potensi negatif itu koruptor. Bagus, dia bisa menghasilkan, tetapi punya kebermanfaatan apa tidak? Kalau tidak, berarti itu yang kita tidak kita ambil gitu. Anak-anak pasti punya 4 itu gitu. Ketika anak-anak itu punya 4, maka itulah Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa dia itu punya potensi. Saya kira ini awal dari materi kita. Kita mulai saja. Sudah kelihatan? Teh? Sudah mulai. Sudah terlihat. Lihat? Oke, kita mulai ya. Iya. Kita besarkan dulu.
Oke, cara mudah menuju atau menulis ya. Cara mudah menulis karya sendiri. Ini kebetulan usulan dari Bunda Nurul waktu itu. Ada beberapa usulan memang yang menjadi tema kita hari ini untuk tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi disepakati untuk judulnya atau temanya adalah cara mudah. Artinya cara tentunya langkah apa sih yang mau kita lakukan atau bunda-bunda lakukan atau bapak dan ibu sekalian lakukan untuk untuk apa gitu, untuk menulis. Jadi langkahnya kan ada yang sulit dan mudah. Nah, kita pakai yang mudah aja. Jadi kata-kata positif aja yang kita pakai, kata-kata yang produktif aja yang kita pakai untuk apa? Untuk menulis. Tentunya menulis siapa? Orang lain atau diri sendiri ya. Kita fokusnya kepada karya sendiri. Nah, diharapkan 1, 2, 3, 4, 5 suku kata ini menjadi bahan Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian ke depan itu mudah untuk apa ya, menulis gitu. Menulis apa saja nanti kita lihat satu persatu. Berikut, nah ini kita skip saja, kita lanjut ya untuk menulis ya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nurul, doakan saya mungkin mudah-mudahan bisa cepat kuartal 1 atau kuartal 2 bisa selesai untuk program S3 saya. S2 saya di Jakarta juga, S1 saya di Jakarta, yang D3 saya juga di Jakarta. Pengalaman saya yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Nurul, founder Nuraniati Institute, asesor, kemudian Direktur Rumah Cahaya MN 2015 sampai 2018 di Jakarta ini. Saya juga pernah di korporasi di salah satu perusahaan Prancis ya. Jadi kenapa saya banyak belajar tentang korporasi dan kenapa saya banyak pemerhati ya. Artinya disinilah saya banyak belajar. Oh ternyata hampir sekian tahun saya di korporasi, ketika saya terjun di pendidikan banyak hal yang memang saya banyak belajar gitu. Kemudian ini certified saya BNSP training methodology sama operasional untuk apa? Untuk komputer. Kemudian saya juga di 2001 itu internal quality auditor pada saat saya di korporasi. Lanjut ya. Ini sebelum kita ke materi, saya refleksi sebentar bahwa inilah buku saya yang saya sekarang. Kemudian yang kedua 2018, ini yang ketiga 2019, ini yang keempat 2020. Jadi memang berurutan gitu. Doakan 2021 ini saya sudah ada temanya tentang self actualization. Saya memang rutin bedah buku kalau misalkan tidak ada pandemi mungkin ini sudah bedah bukunya di gedung parlemen. Saya selalu rutin bedah buku saya yang pertama. Mungkin saya sedikit men-share kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Buku saya yang pertama ada 2 hal. Jika Bapak dan Ibu sekalian ingin menulis, boleh yang pertama berdasarkan pengalaman. Jadi saya ngambil artikel dari Kompas, ada 2 kategori ketika seseorang ingin menulis. Yang pertama-tama ya untuk pemula ya. Yang pemula boleh melakukan atau menulis pengalaman Bapak dan Ibu sekalian selama mengajar. Tadi Bunda Nurul di awal sudah ngasih itu clue-nya. Jadi itu yang pertama. Jadi pengalaman apapun, mau pengalaman masa kecil, mau pengalaman di sekolah, mau pengalaman ketika bertemu dengan orang tua, maka itu boleh ditulis. Nah, jadi itu dulu syaratnya untuk mampu menulis. Yang kedua adalah ketika Bapak dan Ibu sekalian, ini boleh juga dicatat, ketika Bapak dan Ibu sekalian mempunyai referensi buku, ya saya ulangi, ketika Bapak dan Ibu sekalian senang membaca, karena sebelum menulis kan kita pasti baca dulu ya. Ketika senang membaca dan membaca itu menjadi referensi kita, maka buku-buku yang menjadi referensi kita untuk menulis itu boleh dilakukan. Jadi ada 2, yang pertama tadi berdasarkan pengalaman kita atau
berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, nanti saya ceritakan berdasarkan pengalaman orang lain itu seperti apa sih. Jadi di buku saya yang ketiga, saya minta waktu itu kebetulan saya di di Badan Akreditasi Nasional Pusat ya di Jawa Barat oleh Ban PAUD. Di buku saya yang ketiga itu ada sekitar 10 artikel yang saya minta dari para asesor pengalaman mereka. Nah, itu namanya mengambil pengalaman dari diri kita dan mengambil pengalaman dari orang lain. Pak Ade bisa mendengar? Nge-freeze ya sepertinya. Ya Teh, benar. Oke, teman-teman, Pak Ade sedang ini ya, sedang ada gangguan. Kita tunggu sebentar ya. Tapi sekedar saya bisa sampaikan kepada teman-teman tentang tayangan yang beliau sampaikan di depan. Ini benar-benar dari pengalaman Pak Ade. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nanti kita sarankan Teh kalau beliau berbicara dengan tayangan, videonya di off-kan saja dulu. Oke, baik. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi Pak Ade menyampaikan ya bahwa buku-buku itu ditulis dari pengalaman benar. Halo Pak Ade. Oke, ya sudah masuk ya. Oke, Pak Ade sudah masuk kembali. Mungkin nanti ketika agak nge-freeze, Bapak bisa off-kan video. Tapi kalau sudah stabil nggak apa-apa Pak. Ya, ini tadi ada yang masuk, jadi saya harusnya matiin. Oh siap, mangga. Oke, kita lanjut ya. Saya ulang. Sudah kelihatan materinya, Teh Hanit? Sudah Pak. Tinggal diperbesar. Oke. Tadi saya sampaikan buku saya yang ketiga, ini saya minta bahwa pengalaman daripada teman-teman itu boleh dijadikan referensi sebagai buku. Ini tahap awal ya, tahap rendah. Saya berada di tahapan itu. Tahapan yang kedua tadi adalah referensi buku-buku, penelitian, mau jurnal, dan sebagainya, itu boleh dijadikan referensi, kemudian baik, sepertinya Pak Ade nge-freeze lagi ya. Pak Ade. Dijadikan sebuah buku. Nah, itu juga boleh. Jadi ada dua. Ya. Oke, lanjut ya. Kedengaran suara saya? Ya, terdengar. Barusan agak putus, Pak. Ada yang masuk soalnya. Jadi saya pakai wifi-nya di HP. Karena wifi rumah saya agak trouble. Ya, baik. Yang kedua adalah ini gambaran daripada pengalaman saya ya, yang self awareness itu. Jadi waktu itu saya mendirikan di 2015 sekolah PAUD. Nah, untuk apa? Untuk dijadikan referensi. Gitu. Nah, buku yang kedua juga pengalaman saya ketika saya tadi Bu Nadrul menyampaikan bahwa saya memang senang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Jadi di buku saya yang kedua inilah, di buku saya yang kedua inilah perjalanan literasi saya. Jadi perjalanan bagaimana saya mengadakan, karena pengalaman saya di korporasi ya. Jadi bagaimana anak-anak dan guru-guru di DKI itu saya ajak ke Bank Indonesia, Kedutaan Besar Jepang, Kedutaan Besar Korea, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Malaysia, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Singapura, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Bangkok. Ini di 2018 adalah perjalanan saya. Jadi bagaimana saya memberikan referensi kepada guru-guru atau kepala sekolah tidak hanya belajar dalam bentuk di kelas, tetapi bagaimana kita bisa belajar di luar. Nah, ini di buku saya yang kedua. Buku saya yang pertama tentunya tentang pembelajaran, karena basic saya adalah sekolah alam, saya banyak belajar tentang sekolah alam, saya menimba ilmu dari sekolah alam, kemudian saya referensikan dengan homeschooling. Kemudian dengan kurikulum 2013 saya padukan. Nah, buku saya yang ketiga pun juga sama. Ya.
Ini adalah pengalaman khusus untuk atau tentang ketika saya berada di bagian Ban PAUD dan PNF sebagai asesor. Jadi kehidupan saya adalah setiap saya berada di sesuatu, saya pasti akan tulis gitu loh. Nah, saya harap ini juga menjadi menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Ketika dimanapun tulis. Ketika berada dimanapun tulis. Tadi Bunda Nurul bilang, inilah amalan yang bisa kita tinggalkan setelah kita tidak ada. Jadi kira-kira gitu ya. Artinya apa? Amalan ini akan terus berjalan ketika kita semua sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak cucu kita akan melihat, oh ternyata nenek atau datu atau siapapun pernah bikin buku ya. Nah, itu juga suatu kebanggaan ya. Tapi yang positif gitu. Yang keempat sebenarnya buku saya yang keempat ini tentang kompilasi semuanya gitu loh. Kompilasi, sorry. Tentang kompilasi dari 1, 2, dan 3. Kita lanjut ya. Ini pengalaman saya yang saya share bahwa memang tidak banyak pengalaman teman-teman untuk berani. Ketika Teh Putri tadi punya buku ya. Tetapi saya ingin mengajarkan juga kepada teman-teman, ingin men-share pada teman-teman, ketika kita punya buku, maka haruslah berani untuk ini loh buku yang saya buat, kita presentasikan. Nah, jadi tujuan saya, tujuan Bunda Nurul membuat ini adalah supaya ada keberanian teman-teman. Saya share waktu kemarin minta tolong ke Bunda Nurul bahwa Bunda Nurul tolong di-share pretestnya sebelum kita melakukan pelatihan, apa sih yang menjadi tantangan, ketakutan dan kendala ya, ketakutan dan hambatan. Ternyata hampir 60% itu tidak pede. Nanti kita lihat datanya. Nah, saya awalnya sama dengan teman-teman sekalian. Jadi tidak pede. Saya orangnya pemalu, Bunda Nurul tahu. Saya nggak jarang berbicara. Cuman ketika waktu itu 2016, mentor saya, Abah Rama itu bedah buku di MPR. Saya peserta waktu itu, 2016. Saya punya mimpi, suatu saat saya akan menjadi penulis dan saya presentasikan buku saya. Jadi pas tanggal 13 Juli 2017, buku saya yang pertama saya presentasikan. Nah, artinya apa? Jadi 60% dari 190, ini ada berapa pesertanya Tenita? Ada 190 ya? 183. 183.